mana ya? Apa itu? Ini, udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah? Pak. Apa itu? Ini sih udah kelihatan, udah ada. Udah ada. Oke, nih. Kalian pernah merhatiin kalender di rumah kalian nggak? Pernah. Enggak. Sering. Oke, ada yang pernah, ada yang sering, ada yang enggak sama sekali. Oke, coba bandingin sama kalender yang Bapak tampilkan di layar ini. Ada bedanya nggak? Beda banget. Beda Apa jauh. bedanya? Betul. Warna-warni. Soli, Suni. Apa? Bedanya apa? Warna-warni, Pak. Warna-warni. Warna-warni. Oke. Itu tuh yang Bapak maksud. Bukan Yang paling membedakan itu, kamu mah ngecapruk. Ada yang jawab, ada yang warna-warni. Ayo asal warna-warni mah itu mah cuma masalah warna. Nih, coba perhatikan bagian ini. Yang paling membedakannya tuh apa? Ada hurufnya. Ya, ini dia. Ada ND, ada RD, ada TH. Di kalender dalam berbahasa Indonesia ada nggak sih yang kayak beginian? Enggak. Enggak. Ada juga tulisan kayak maulid itu, Pak. Maulid itu mah berarti itu mah peringatan harinya, itu mah peringatan harinya. Enggak, ini kalau ini mah Bapak maksudnya kenapa tuh- Bapak nggak bikin kalender kayak gini aja, Pak? Ya, sok Ah, aku bagus, bikin. Bapak. Jadi dibagi. Iya gitu tugas saya bikin Jadi Bapak kalender, tunggu jangan kalender. Oh, ya, kamu mau dikasih bikin tugas. tugas Katanya, buat Ikia. Tugasnya cuma nomor-nomornya. katanya tadi nggak mau dikasih tugas, terus sekarang minta dikasih tugas. Kalau tugasnya kayak gini mah ya pasti mau lah, Pak. Iya, Pak. Justru dikasih tugas kayak gini lebih ribet, meren. Gak mau, Pak. Gak mau, males. Mending gak usah ada tugas terus. Gak usah. Tomorrow will be another day. Bos. Males. Ya, deh balik lagi ke sini. Kalau kamu perhatikan, ada beda kalender antara kalender kita di Indonesia dengan kalendernya orang Inggris, ya. Kenapa Bapak suka kaitkan ini di kita sama di Inggris suka beda? Karena sebetulnya antara kita, budaya kita dengan budaya Inggris berbeda. Jadi suka ada habits yang berbeda. Jadi sebetulnya gini ya, kalian belajar learning a language. When you learn a language, jadi if you learn a language gitu ya, sebetulnya bukan cuma bahasa yang kamu pelajari, tapi sebetulnya kamu belajar juga tentang habits dari orang-orang yang bahasanya kita pakai. Learning about habits, learning about culture. Kamu pernah nggak sih bertanya kenapa orang-orang Inggris kalau orang ada misalkannya anak kecil nih, dia namanya James. Oke. Terus dia punya John kakak. James. Dia punya kakak misalkan namanya Jack. Si James ini manggil si Jack gimana coba? Di film-film. Jack. Jack gitu kan? Ya, pakai Ada nggak yang manggilnya kayak si Upin Ipin? Kakak, ada nggak yang kayak gitu? Kakak, Gak ada. brother, hey bro, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada kan? Nah, terus kita bilang, oh enggak, mereka nggak sopan orang-orangnya. Oh bukan begitu. Bukan berarti orang Inggris nggak sopan. Mereka punya tata norma kesopanannya sendiri. Cuma yang berbeda dengan kita. Nah, jadi kebiasaan mereka memanggil nama itu juga adalah culture. Itu habits. Gitu loh maksudnya ya. Sudah terbiasa di sana apa ya? Betul. Maka dalam konteks ini ya ketika kita bicara soal kalender nih ya hal sederhana seperti kalender pun kalian kalian harus memahaminya begini bahwa kalender ini itu juga sebetulnya ada perbedaan dalam membaca berarti dates ya. Dalam membaca dates antara orang Indonesia dengan orang Inggris ada perbedaan juga. Yang mana perbedaannya tadi siapa ya yang jawabnya di sini ada ND-nya ada TH. Naira. Apa? Naira apa tadi kalau nggak salah? Oh, Naira ya. Tadi sama Naira langsung ngeh tuh. Itu Pak ada ND-nya, ada RD-nya, ada TH-nya, ada ST-nya ya kan? Ada ininya. Ini yang kita tidak temukan di Indonesia. Di Indonesia kita nggak nemuin ini kan. Kalau di kita mah Itu kalender artinya ya apa, cukup. Pak? Ya kita bahas. Hari. TH hari ini hari mah Fatih. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ya ini hari. Ini mah tanggal. Jadi gini loh.
Kalau kita perhatikan di Indonesia tuh yang namanya tanggal tuh kan cuma tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu ya. Iya. Tapi di Inggris ternyata kalau untuk penulisan tanggal dia harus tambahkan seperti ini. Nah, Itu kenapa? maksudnya apa, Pak? Emang harus, Nah, bagus, pertanyaan bagus. Ini maksudnya apa? Jadi gini loh ceritanya. Di Inggris itu, orang Inggris itu dia punya 2 jenis nomor. Dia punya 2 types of number. Kira-kira dari sini udah bisa kebaca belum types of number-nya kayak gimana? Belum. belum. Types of number lihat. Inggris punya nggak nomor-nomor kayak begini? Punya. 1, 2, 3 punya ya. Terus punya juga kan nomor kayak gini ya. Ya. First, second. Punya. Nah, tadi ada yang bilang first, second. Itu betul. Ini dibacanya first, ini dibacanya second. Kan? Kalian baca apa? Itu aku yang aku bingung. Apa nih? 3. Apa? Third. Good, Naira. Third. Kalau 4TH apa? Ditambah Jadi bacanya Eight. fourth. Fourth. Dengarkan baik-baik. Fourth. Well. Ya. Jadi gini, ini orang Inggris mereka punya 2 tipe angka. Tipe yang pertama adalah tipe yang kamu gunakan untuk math, untuk hitung-hitungan, untuk counting. Makanya dalam pelajaran matematika pasti angka yang digunakan itu adalah angka yang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya nggak sih? Ada nggak sih misalkan soal matematika tambah-tambahan misalkan begini 1502 ND. Rehan apa itu Rehan? Tidak. 703 RD. Ada nggak sih soal kayak begini? Rehan di mute dulu Rehan. Ada nggak? Gak ada di Tidak ada, ya. Tidak ada dalam matematika menggunakan angka-angka seperti ini, ada ND, ada RT, nggak ada. Tapi yang digunakan itu pastilah, iya pasti yang gimana? Maaf, Belajar kecepatan. Kayak belajar math in English. Oh, kayak belajar math in English. Iya, bahkan di math in English pun kan pakainya angka seperti ini kan? Gitu. Jadi tidak memakai angka ini. Kenapa? Karena fungsinya berbeda. Nih contoh ya. Untuk 1, 2, 3, 4 ini namanya kamu cukup ingat aja sih. Cukup tahu lah. Diingat alhamdulillah. Ini namanya cardinal. Cardinal number. Jadi ini yang digunakan untuk apa? Untuk counting. Nih, untuk berhitung. Terus ada juga nih angka yang penulisannya justru tidak seperti itu. Tapi ada ST-nya, ada ND-nya. Misalkan angka 2, 2 ND gitu kan. 3, 3 RD. Yang ini tuh ternyata mempengaruhi cara baca. Ini jadi first. Ya kan? First. Yang ini dibacanya second. Yang ini dibacanya third. Tadi kalau yang keempat dibacanya apa? Fourth. Ya. Dari kata four menjadi four. Nah, gitu kan? First, second, third, and fourth. First, second, third, and fourth. Nah, ini kalau kamu lihat ya, di sini ada 2 fungsi yang berbeda. Kamu coba deh simak. Kalau di sini digunakan untuk matematika, untuk hitung-hitungan. Kalau ordinal number, ini namanya ordinal number ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, first, second, third, and fourth ini biasanya digunakan di dalam apa sih? Selain di dalam kalender ya? Waktu. Itu lomba Di waktu. Waktu. Terus? Rank. Good. Dalam rank. Misalkan ada di sini yang suka nonton MotoGP? Iya. Atau balap atau apapun lah. Bebas ya. Pokoknya rank ya. Aku nonton tapi cuman main gamenya doang, Pak. Oke, main gamenya. Kalaupun main gamenya selalu ada beginian kan? Ini tuh itu menunjukkan apa? Biasanya kalau pas di itu Di GTA yang balapan urutan. Tadi yang jawab urutan. Nggak ada yang kayak gitu. Betul. Jadi ini tuh ya adanya
STNDRDTH itu tuh menunjukkan order. Makanya nomor-nomor yang ada ST, ND, RD, dan TH, karena ini menunjukkan order, because it's showing order, ini namanya adalah, ingat, ordinal number. Ordinal number. Ya, ini kamu harus ingat nih ordinal number. Ya, gitu. Karena it's showing order. Ini bukan buat berhitung, ini mah untuk menunjukkan urutan. Makanya kenapa di kalender pakainya ordinal number, Pak? Kita lihat. Jadi angka 1 di sini, 1 ST gitu, ini urutan, berarti ini hari ke-1 di bulan Januari. 2 ND, Januari, berarti hari kedua di bulan Januari. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 19 bulan apa? November. Bulan 11 ya, bulan 11. Tahun berapa? 2020. 2020. Berarti ini dibaca dalam lisan orang Inggris sebagai hari ke-19 di bulan November tahun 2020. Ada yang bisa nulisin? Di chat aja kalau bisa. Sok, coba Bapak mau chat, lihat chat boxnya. Kira-kira kalau ini ditulisin jadi dalam penulisan apa? Dalam penulisan bahasa Inggris gimana jadi? Bapak chatnya private. Oh, chatnya private. Bentar. Nggak, Oh enggak. Ini aja mau private mau umum boleh lah. Dika. Sok, boleh chat mulai sekarang. Coba. Nih, 19 bulan 11 2020. Coba tulis gimana? Kalau orang Inggris, kamu pura-pura aja orang Inggris lah. Kan nanti katanya mau sekolah ke Inggris. Iya, pura-pura. Ya nggak apa-apa tuh sekarang. Sok. Gimana? Tulis di sini. Aku tahu tadi kayaknya. Udah ada yang mulai nulis? Halo. Today Pada is kemana ini Thursday, teh? 9. Oh, lagi nulis ini. Is it 11:19? Tadi hari apa, Aku nggak Papa? tahu, aku nggak bisa. Nih, Aku nggak bisa contoh. 19 November 2020. Coba tulisin. 19. Oke. Sudah ada Dika. Good. Aku nggak bisa chat kayaknya. Kok nggak bisa chat? Enggak, aku nggak tahu. Oke. Bapak aku nggak bisa Calia ngecek, sudah. Bapak. Oh, kalau Calia itu bukan angkanya, tapi dituliskan cara penulisannya. Oke, good. Kenapa di chat private? Chat aja semua biar teman-teman juga pada ngeliat. Isi salah, Bapak. Gak mau ntar tuh pada tahu Ya, emang jawabannya kalau nyontek. Emang kalau salah kenapa? Biarin atau nyontek oke deh, ini mah bukan ulangan. Kalau ulangan Iya, itu nggak apa-apa. Jangan Saya kayak gitu juga. saya Biar gak pernah semuanya nyontek tahu. gitu. ini Bapak lagi sharing screen. Kalian kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Bapak ada pelangi kayak tadi Oh, bukan, kamu bukan. Chat dari teman kalian kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Udah nampil berarti ya chatnya ya. Oke. Iya, memang nampil, Pak. Oh, oke. Nih, Vela ada 19 TH, 11 TH 2020. November 19, 2020. November 19, Oke. 2020. Lanjut. Kal-El sudah jawab juga. Oh, jawaban Kal-El sama dengan jawabannya Vela. Bapak Oke, kalau Naira pakai sudah. namanya gini boleh kan? Good. Apa, Rehan? Coba aja. In Thursday. Itu Dika, Bapak, bukan Raihan. In 2000. Itu Rehan yang ngomong. Tadi Aku yang Dika yang ngomong. nanya, Pak. Oh, oke, siap. Nama gitu juga November gitu nggak pakai angka juga nggak apa-apa kan? Enggak, November aja. November 19. Oke. Masih ada yang mau jawab nggak nih? Masih Enggak. ada yang mau jawab? Ini sudah ada Raisa, ada Keila, ada Naira, Kal-El, terus siapa tadi itu Dika, Vela, Calia, mana lagi sih? Oke. Ya, ada. Oke, nih.
Jadi cara menuliskannya gimana nih? Menuliskan tanggal ini sederhana. 19 November, tentu saja. November 2020. Ini kalau Bapak tulis gini bener nggak? Enggak. Enggak, kenapa? Harus pakai yang TH itu. Ada ordinal number-nya. TH. Ya, ini cara menulisnya. Jadi, tadi Calia menuliskan begini nih. 19th. Betul. 19th. Nah, kayak gini ya. Ada TH. 19th November 2020. Oke? Paham sampai sini? Gampang kan? Paham. Ya, tuh ini mah bakal buat kamu nanti kalau seandainya kamu ulangan atau misalkan kalau kamu ke Inggris, ditanya ini tanggal berapa nih? Nah, nanti kamu nulis. Kalau misalkan kamu jadi sekretaris PBB misalkan atau jadi sekretaris atau dubes supaya nggak salah nulis tanggal. Nah, kayak begini nih. Oh iya, dulu pernah belajar di kelas 5 nih cara nulis tanggal teh begini. Gitu ya. Gampang nggak? Gampang. Tinggal sekarang sebelum kita lanjut ya. Tinggal gini. Bentar, ini Bapak clearin dulu ya. Sekarang Bapak bakalan clear dulu semuanya. Nah, Record kan, Pak? ya ini di record kok. Jadi nanti kamu boleh bisa lihat kalau misalkan mau dilihat-lihat nanti bolehlah dilihat. Paling cuma 20 Di menit. record mah ada tandanya di kiri atas. Ini ada, Bapak lagi record. Bacanya Iya, record. ini ada tandanya. Nggak ada Ini ya? record di partisipans kelihatan. Ada nggak di record ini? Ini di record. Ada. Oh ada ya? Ada. Aku mah Oh, iya, dari ada. ngeliat juga ada di sebelah Ya. kiri atas. Ya. Alhamdulillah. Bisugan teh henteu. Oke, nih. Nah, di sini ya. Sekarang pertanyaannya, nih kalau kamu lihat di sini, ini ada 4 menit lagi ya kita fokus nih. Bapak akan jelaskan agak lebih cepat. Di sini kan ada ND, ada RD, ada TH, ada ST. Nah, pertanyaannya ini untuk apa aja sih? Jadi di sini ada 4 jenis nih untuk ketika kita bicara soal ordinal number, ada 4 jenis ternyata. Ada yang berakhiran ST, ada yang ND, ada RD, ada TH. Untuk siapa aja kah mereka? Nih, kamu harus pahami begini. First. Jadi, nih, kamu masih ingat kan dengan istilah ini place value ya? Iya. Place value. Bapak dulu ingat pernah masuk ke angkatan kalian tuh di kelas 2. Waktu itu juga lagi bahas ini place value. Jadi Bapak rasanya ingat wae gitu. Place value. Nilai tempat. Nah, kamu lihat deh. Jadi yang namanya ST ya, akhiran ST dalam ordinal number itu digunakan untuk angka-angka berikut ini. Ada number 1, 21, 31, 41, 51, 61, 101, 1001. Boleh 101, 101, 1001 berarti 1001, oke ya. Tapi kalau kamu perlihatkan dan di sini ada titik-titik, maksudnya titik-titik apa coba? Ada yang bisa nebak? Seterusnya dan lain-lain. Dan lain-lain, maksudnya dan lain-lain apa Fatir? 10.001. Apa? 10.001 pokoknya akhirannya. Oh oke. Good point. Jadi maksudnya dan lain-lain di sini bukan berarti sembarangan angka boleh pakai ST, enggak. Tapi kalau kamu lihat perhatikan baik-baik di sini ya. Nih. Ini Perasaan itu satu semua pelakunya. iya. Berarti ini kalau kita bicara soal place value berarti angka 1 ini menempati posisi apa? ST. Posisi ones, ya nggak sih? Yes. Satuan. Kan ada ones, ada tens, ya kan? Ada thousand. Iya Pak, benar Pak. Ya, ones. Jadi kamu lihat, semua angka maksudnya titik-titik di sini tuh maksudnya adalah semua angka yang bilangan satuannya itu angka 1, pastilah dia itu adalah 1. Berarti kalau yang belakangnya 2 berarti ke itu yang kedua Pak, yang ND itu kan. Gitu ya Terus yang logikanya ya. RD ketiga, Betul. tapi yang keempat itu yang 4 yang TH itu 20-nya ngacak gitu Pak. Kenapa ngacak? Oke, kita bahas satu-satu nih. Ini logika yang sama diterapkan ke 1 2 3 dulu ya. Logika yang sama kita terapkan ke 1 2 3. Tapi paham ya logikanya ya?
Oke. Nah, Paham, jadi Pak. setiap semua angka, semua bilangan yang bilangan satuan, ones di sini ingat ini place value, Bapak bukan bilang angka 1, tapi di sini maksudnya tuh satuan atau place value-nya ones. Jadi setiap angka yang bilangan ones-nya adalah 1, maka 1 ST. Berarti kalau Bapak bilang misalkan nih 1.532.501 misalkan. Kira-kira ini ST atau ND? ST. 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 Karena apa? Lihat bilangan ones-nya. Lihat satuannya. Satuannya angka 1 pasti ST. 71st. Ya? Nah, Tapi itu Bisa- yang 1532 itu ND. iya. Berarti kalau misalkan ada ini mah bukan 1532 Raihan, ini tuh 1 juta. Ini kan satu 1 tadi ya? juta. 1 juta. Jadi 1000. Bukan 1.000, ini 1 juta. 1 million 500. Dengan aku itu bisa, Pak. Jadi cuma Enggak 1000. bisa. Ini lihat ada titiknya. Ini 1 ini. Tolong aturai. Ya. Bentar lagi bagi. ST. Tuh gitu. Oke. Apa itu tadi? Kakaknya Rehan. Abangnya Rehan, abangnya. 503,000 apa sih? 1,500,000 1,532,561. Ah, Nggak tahu. di sini dibacanya bukan 61 tapi 61st. Iya. Ya. Jadi gini, kalau ini ones, ini bacanya juga ya. Kenapa disebutnya first, Pak? Iya, karena memang ini ordinal ada number. ST. Jadi ternyata bukan ones tapi first. Itu loh. Karena ada ST. Betul. Ini bacanya jadi first. Oh, Berarti kalau jadi 21 misalnya ada S jadi first, iya, kalau ini kan 21 nih. bukan once. Iya, bukan. Iya. Bukan once. Hati-hati loh ya. Tapi dibacanya Berarti first. 21st. Betul. 21st century. Sekarang itu 21st century. Berarti ini dibacanya apa? 21st. 21st. Gitu loh. 21st. Kalau 101 berarti dibacanya apa? 1,000. Rai. Udah ada Bu Chandra. Udah ada Bu Chandra? Udah. Oke, sebentar. Bu Chandra sebentar ya Bu ya. Pastinya kan tadi dikasih. Siapa? Ya. 100. Berarti kalau 101 ST apa tuh? Hah? 100 100. first. Oh, pakai. Gitu ya. Oke? Oke. 100 first. Itu dia ya. Berarti kalau untuk yang 2 gimana? 2 itu dibacanya second. Berarti kalau ada 32 dibacanya apa? 30 second. Good, 30 second. Kalau ada 53 dibacanya apa? 50 second. Wes. 53. 50. Oke. 3 RD itu dibacanya third. Fifth third. Ya, 21st. 20 third. Berarti kalau 53 RD apa dibacanya? second. 53rd. 53rd. Good, 53rd. Gitu ya. Ini kayaknya kalian udah paham nih. 100 Udah paham. seconds. 1,000. Udah, karena 1,000 sambil second. ketawa-ketawa, Bapak. Second. Jadi pikirannya tuh nggak belajar, main. Oh gitu. Oke ya. Nah itu jadi intinya kalian place value. Mungkin Bapak sedikit lagi nih, sedikit bahas yang tadi Rehan. Pak, itu kalau yang 4 tapi itu ngacak. Pak, sebetulnya ini nggak ngacak Rehan. Jadi kalau kamu perhatikan nih, pertanyaan Bapak, di mana angka 11, 12, dan 13 itu di mana? 11, Pakai apa? 12. TH deh kayaknya. Nah, betul, pakai TH. Karena ada ini. Gak ada bilang. Jadi gini ya, setiap tadi Bapak bilang kan gini, setiap angka yang satuannya bernilai 1 atau 2 atau 3 dia pakai ST, ND atau RD kan gitu ya. Tapi ada pengecualian untuk bilangan 11, 12
Dan 13, dia tidak menggunakan 11 ST, 12 ND, 13 RD, bukan. Pakai TH. Tapi mereka semua memakai TH. 11 TH. Kenapa Pak? Kan kalau angka 1 di ST, angka 2 di ND. Oke, 3 di Bapak RD. menduga begini, ya betul. Bapak menduga begini, coba deh kamu bunyikan ini ya, 12 ND misalkan. 12 ND. Jadi gimana dong? 12 gitu. 12 gitu. Iya. Yang ini? TH tuh. 13 gitu. 13 gitu. Iya. Nih, sebetulnya gini ya, Bapak juga nggak tahu pasti jawabannya. Cuma yang jelas begini. Kita belajar bahasa itu, kan kita belajar bahasa orang ya. Sederhananya gini jawabannya. Ya karena orang Inggris pakainya begini. Orang Inggris nggak ada yang bilang 11 ST atau 12 ND atau 13 RD. Orang Inggris semua sepakat. Mau di Amerika, mau di Singapura, mau di Australia, mau itu di Hong Kong. Pokoknya yang bahasa Inggris aja ngomongnya kayak gitu. Mereka pasti kalau 11 itu 11 TH dibacanya begini. 11. Orang Inggris pasti sepakat kalau 12. I having a glass of milk. Dapat cara baca. Saya sedang minum susu. Bukan I'm drinking. Gitu loh. Ya. Jadi nggak usah pikirin ini kenapa bukan STI, bukan ND, bukan RD. Alah, nggak usah mikirin itu. Pikirinnya gini aja. Pokoknya semua 1, 2, 3 itu STNDRD kecuali yang 11, 12, 13. Sisa angka dari itu apa? Sisanya semuanya TH. Makanya kalau kamu lihat di kalender sini nih, tuh, lihat TH ya. 7 TH, 8 TH, 9 TH, 10 TH, 11 TH, ya kan? 12 TH, 13 TH, 14 TH. Iya. Ini yang bikin ini bukan Pak Lukman, yang bikin ini orang sana. Jadi ya udah ikutin aja. Bapak gimana caranya kita nggak mikirin, misalnya nanti Bapak nggak ngasih tahu, misalnya nggak ada yang nanya, nanti ulangan Bapak ngasih kayak gitu kan kita nggak tahu jawabannya, Pak. Oh iya benar pinter. Iya benar, makanya tadi kamu tanya ya. Iya. Iya, sip, makasih Rehan. Tadi suruh buat Greatest thing is to ask. Iya. Oke, itu aja ya. Itu aja berarti untuk materi kali ini. Apa namanya tuh? Yang ada second. Dan ini tolong diaplikasikan ketika tadi membaca tanggal. Ya, contohnya tadi 19 November. Jadinya 19 TH gitu kan. 19th of November. Dan mungkin cara bacanya kan gini ya. Kalau ditulisnya kan begini. Kalau ditulisnya tuh menjadi 19 November gitu kan. Today is 19 November 2020. Tapi tahu nggak cara bacanya ternyata bukan begini. Cara bacanya itu kamu tambahin kata the di sini. It's the 19th of November. Jadi kebiasaan orang Inggris kalau mau baca tanggal tuh pakai the dan of di sini. It's the 19th of November 2020. Gampang? Gampang. Ya, insya Allah gampang. Ini nanti Bapak akan upload nih video ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Upload di mana nanti Pak videonya? Di YouTube. Di kanal Kang Guru. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you so much for your participation. Ya. Silahkan nanti kamu baca ensiklopedia terjorok di dunia. Gak mau, jadi makin jijik.